Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina dengan NIM 2020143545 dari kelas 4N dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan yang di dalamnya berisi yang pertama yaitu prinsip kesukarelaan, yang kedua prinsip kode kehormatan yaitu ada Trisatya dan Dasa Dharma, yang ketiga yaitu prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani, yang keempat yaitu AD atau anggaran dasar dan ART yaitu anggaran rumah tangga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar kepramukaan. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, serta isinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. 4. Takut kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui yang pertama yaitu pengalaman kode kehormatan pramuka, yang kedua yaitu belajar sambil melakukan, yang ketiga yaitu sistem berkelompok, yang keempat yaitu kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka, yang keenam yaitu sistem tanda kecakapan, yang ketujuh yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, yang kedelapan yaitu kiasan dasar. Selanjutnya yang pertama yaitu ada prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan. Sikap laku itu dilandaskan pada sifat-sifat A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban dari hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Prinsip kesukarelaan dapat mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab pada para anggota gerakan pramuka. Yang kedua yaitu prinsip kode kehormatan, yaitu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Tingkat kepramukaan yang terdiri dari yang pertama yaitu ada siaga, yang kedua yaitu ada penggalang, yang ketiga yaitu penegak, yang keempat yaitu ada pandega. Bagi pramuka penggalang ada kode kehormatan yang harus diperhatikan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma pramuka. Keduanya harus dihafalkan dan diamalkan oleh tiap anggotanya. Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya secara bahasa yaitu Trisatya berasal dari dua kata yaitu tri yang berarti tiga dan satya yang berarti janji. Bisa diartikan bahwa Trisatya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka. Adapun isi Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma secara bahasa, Dasa Dharma berasal dari dua kata, yaitu Dasa yang berarti 10 dan Dharma yang berarti tuntunan, sehingga dapat diartikan bahwa Dasa Dharma adalah 10 tuntunan tingkah laku pramuka Indonesia. Isi Dasa Dharma. Dasa Dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajil, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani gerakan pramuka. Menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan dengan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dan satuan-satuan kecil dimasukkan untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Untuk memudahkan
dalam pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. 4. Pengertian dan fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Pengertian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pertama merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi gerakan pramuka Indonesia. Yang kedua, pengikat persatuan dan kesatuan gerakan pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku, baik organisatoris, sosial, maupun budaya. Yang ketiga, sulur dan landasan gerakan organisasi gerakan pramuka dalam mencapai tujuannya. 4. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka. Fungsi anggaran dan anggaran rumah tangga merupakan landasan kerja dan landasan gerak pramukaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Landasan hukum gerakan pramuka Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka dengan pertimbangan 1. Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Yang kedua, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keluarga dan sekelilingnya. Ketiga, sesuai Tab MPRS nomor 1/MPRS/1160 tentang GBHN dan Tab MPRS nomor 2/MPRS/1160 tentang garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan pertama 61-69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya, perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanaan pendidikan tersebut di atas. Baiklah, terima kasih. Itu saja.